Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Lasmana dengan NIM 24160404020. Saya dari kelas 3 Akuntansi Syariah A. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi fikih muamalah terkait dengan transaksi jasa. Dalam materi transaksi jasa terdapat 3 subtopik. Yang pertama yaitu ijarah, yang kedua wakalah, dan yang ketiga yaitu jualah. Maka lanjut saja kita masuk kepada topik yang pertama yaitu ijarah. Ijarah dalam bahasa sederhana merupakan sewa menyewa. Sedangkan secara istilah, ijarah merupakan akad pemberian hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang dan dengan pemberian upah atau ujrah. Dalam ijarah terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu ijarah jasa. Ijarah jasa merupakan memperkerjakan tenaga seseorang dengan pemberian upah. Yang kedua adalah ijarah aset. Ijarah aset adalah pemindahan kepemilikan terhadap properti atau barang yang dikenai dengan biaya sewa. Untuk dasar hukum ijarah terdapat dalam 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, dan yang ketiga adalah fatwa MUI. Kemudian rukun dan syarat yang pertama yaitu adalah akid, di mana yang pertama harus ada mu'jir, yaitu orang yang memberi sewa, dan mustajir, orang penerima sewa atau orang yang penyewa. Kemudian yang kedua ada silat atau ijab dan kabul akad. Yang ketiga manfaat, barang yang disewakan harus halal dan bermanfaat. Yang keempat yaitu adanya upah, jadi nominal jumlah upah harus jelas dan telah disepakati dari awal. Kemudian berakhirnya akad ijarah. Berakhirnya akad ijarah disebabkan oleh beberapa macam hal. Pertama yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Kemudian yang kedua pembatalan akad dari kedua belah pihak. Yang ketiga, barang yang disewakan rusak atau hilang. Yang keempat, manfaat barang yang disewakan hilang. Kemudian yang kelima, masa akad yang selesai. Lanjut ke topik yang kedua yaitu wakalah. Wakalah merupakan akad pemberian kuasa yang diberikan oleh al-muwakkil pemberi kuasa kepada al-wakil atau penerima kuasa, dan ini diperbolehkan terhadap sesuatu yang boleh untuk diwakilkan, dan ini juga bukan merupakan ibadah madhab. Contoh dari wakalah yaitu jual beli, kemudian juga ada penagihan piutang, terus ada transaksi bisnis, kemudian juga ada pengurusan harta. Kemudian jenis-jenis dari wakalah. Jenis-jenis wakalah terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada al-wakalah al-ummah, kemudian al-wakalah al-khosoh, al-wakalah al-muqayyadah, al-wakalah al-mutlaqah, dan juga ada al-wakalah bi-ajar yang dengan upah, dan al-wakalah bi-ghairi ajar tanpa upah. Kemudian bab selanjutnya dari wakalah yaitu rukun dan syarat dari wakalah. Rukun dan syarat dari wakalah ada 4. Yang pertama ada al-muwakkil, orang yang pemberi kuasa. Yang kedua al-wakil, orang yang penerima kuasa. Yang ketiga objek yang diwakilkan harus halal dan bernilai hak guna bagi orang yang pemberi kuasa. Kemudian juga ada silat yaitu akad ijab dan kabul. Kemudian berakhirnya akad wakalah. Berakhirnya akad wakalah disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua yaitu gugurnya hak kepemilikan hak guna atas barang yang diberikan kuasa. Kemudian selesainya masa akad. Yang selanjutnya yaitu penghentian akad dengan persetujuan dan diketahui oleh al-wakil. Kemudian al-wakil mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga ada jualah. Jualah merupakan secara bahasa merupakan pemberian upah. Sedangkan secara istilah, jualah merupakan apa yang diberikan kepada seseorang terhadap sesuatu yang telah dikerjakannya. Untuk dasar jualah sendiri terdapat dalam 2. Yang pertama adalah Al-Quran dalam Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang kedua ada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari nomor 2115. Kemudian struktur pelaksanaan jualah. Dalam struktur pelaksanaan jualah yaitu yang pertama adanya pelaksanaan jualah. Dalam pelaksanaan jualah ini dibahas mengenai bagaimana cara untuk terjadinya jualah, kemudian juga bagaimana prosedur akad dan ijab kabul dari jualah, kemudian pengupahan dalam jualah. Jadi pengupahan dalam jualah itu diikuti melalui standar kompetensi yang dimiliki oleh pekerjanya. Kemudian ada pembatalan jualah. Di sini akan dibahas mengenai bagaimana cara pembatalannya, apakah dibatalkan oleh satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Kemudian hikmah dari jualah. Hikmah dari jualah yaitu
untuk mempererat rasa persaudaraan dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.